Shalom saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi ya, sekalipun keadaan kurang baik, dengar kabar yang semakin menakutkan karena COVID-19 ini, ya banyak orang yang ribut di jalanan ya, pada berantem, bahkan juga pada seperti orang stres lah, marah-marah seperti itu, karena keadaan seperti ini ya, keadaan di luaran tuh semakin menakutkan saudara. Kalau kita keluar ya dari rumah kita, lihat mereka di jalanan, semakin mengerikan saudara, karena keadaan yang nggak ada tentunya kapan selesai dan kapan akan terselesaikan ya, dan ada jalan keluarnya. Tapi saudara, saya ingatkan pada saudara sekalian, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jadilah seperti air yang tenang dalam keadaan seperti ini. Kita harus memiliki hati yang tetap tenang dan memusatkan perhatian kita, fokus hanya kepada Tuhan ya, bukan pada masalah yang ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, bahkan di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di usaha kita. Tapi fokus pandangan kita, mata hati kita hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kepada kita janjinya masa depan yang baik, hari-hari esok yang penuh pengharapan. Ada pepatah mengatakan air tenang menghanyutkan ya. Kita lihat di tengah lautan, semakin dalam keadaan air dasar laut, semakin kita nggak bisa ngeliat, itu semakin nggak ada ombaknya. Beda dengan di pinggir pantai, semakin cetek itu ombak semakin besar ya. Jarang kita lihat ombak besar tuh ada di tengah lautan. Bahkan juga tambah dalam semakin tenang, nggak ada ombak ya. Nah saudara, itu tandanya betapa dalamnya laut itu. Maka kita lihat hanya apa yang kita perkirakan itu bukan dari air dari air buih-buihnya itu ya. Kita ngelihat bahwa orang sekarang ini banyak sekali yang cepat meledak. Ada soal sedikit meledak, kesenggol mobilnya sedikit meledak ya, dia kepepet sedikit meledak, marah, keluar umpat, sumpah serapah ya. Semua hal-hal sepele membuat itu menjadi sepertinya garang semuanya ya, yang sangat menakutkan sekali kalau kita udah ada di jalanan ya. Jadi kenapa? Karena mereka ada sesuatu yang dari dalam hatinya itu yang dia merasa resah, gelisah, nggak puas, makanya dia keluarin sumpah, umpatan ya, sedikit aja dia langsung marah. Hal-hal sepele aja dia akan balas. Bahkan juga apa yang tidak berkenan bagi dia akan balas dendam ya, untuk apa? Puasin hatinya yang gelisah, resah seperti itu. Saudaraku, jadilah seperti air yang tenang, yang memiliki kesabaran ya. Kita boleh lihat keadaan lingkungan yang meresahkan, menakutkan, tapi tetap terus kita intim dengan Tuhan, hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Kesabaran apapun juga yang orang sulut di dalam kehidupan kita, yang mendatangkan masalah buat kita di dalam kehidupan kita, jadilah seperti air yang tenang, nggak bales ya, nggak mengumpat, nggak nyumpahin, tetap terus naikkan kepada Tuhan ya. Apapun yang orang perbuat kepada kita yang menyakitkan, naikkan ke atas. Biarlah belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Kita bisa mempunyai belas kasihan juga kepada orang yang merugikan kita ya. Tuhan sendiri akan nyatain, karena melalui air kehidupan yang mampu meredakan emosi marah kita ini, kecengkelan kita ini, memadamkan api dendam yang ada dalam hati kita ini melalui air kehidupan. Kita enggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang orang perbuat kepada saudara yang merugikan sekalipun ya, yang sudah berbohong, yang sudah nipu saudara, yang sudah melakukan hal-hal yang merugikan saudara, sabar. Biarlah air kehidupan tetap terus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengumbar marah kita yang menjadi akhirnya jadi keributan dan permusuhan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita lengkap dengan hati yang panjang sabar dan penuh kasih. Kasihan orang-orang yang seperti itu
ya, yang melakukan hal-hal yang merugikan kita, yang melakukan jahat, penipuan, bahkan kecurangan bagi kita. Tapi biarlah kita tetap terus percaya. Kita sudah diberkati Tuhan, kita menjadi berkat. Apapun yang mereka perbuat, mungkin ada yang hutang, tidak bayar, atau juga menipu saudara dengan uang-uang saudara, tapi tetap terus percaya itu semua uang Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita menjadi bendaharanya yang benar, bukan untuk kita kepel dan kita nikmatin sendiri. Kalau memang orang itu nggak bisa bayar hutang, kalau memang orang itu sepertinya kita orang bilang menipu kita, silahkan. Dia Tuhan aja, pembalasan adalah haknya Tuhan, bukannya kita. Jangan sumpahin, kasihan. Dia sudah susah, kita sumpahin, tambah menjadi orang yang terkutuk, tambah sulit, tambah kesukaran, kasihan dia. Tetapi biar kita belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan lawat dia, Tuhan berkatin dia, supaya dia tidak kekurangan suatu apapun juga, karena kasihan. Bon utang tergantung dari sorga. Ya, apa yang dia tabur, dia akan tuai. Dia akan lihat. Dia tipu orang hanya sedikit, dia akan tertipu nanti lebih banyak dari itu. Dia hutang nggak bayar hanya sedikit, nanti orang hutang dan ambil uangnya lebih dari itu. Itulah hukum tabur tuai, ya, untuk kita anak-anak Tuhan. Karena itu tenang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi tenangkan hati supaya dengan orang yang tenang dapat menyingkapkan setiap masalah yang ada. Bukan berarti menyerah terhadap situasi yang ada. Nggak apa-apa orang bilang kita cemen, nggak berani, nagih. Tetapi kita memiliki ketenangan yang dari Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan berkat yang Tuhan sediakan indah untuk kita, anak-anaknya. Bukan dari orang itu yang menipu kita, ya, yang curangin kita. Tapi dari Tuhan yang mempersiapkan hal-hal yang ajaib, yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi belajar saudara bersyukur. Syukur dengan sedikit yang ada. Ya, bukan langsung mengharap yang besar, tapi dengan sedikit yang ada kita bersyukur. Melalui kehidupan ini kita bisa menjadi manusia hebat kalau kita bisa jalanin dulu menjadi manusia yang biasa di dalam Tuhan, terus meningkat iman kita, level kita semakin tinggi, semakin pengenalan kita pada Tuhan semakin dalam, maka lihat nanti kita menjadi orang yang hebat, yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah. Kita bisa tenang saat kita dipermalukan, diremehkan, difitnah, ya, bahkan juga dijudge orang. Kita bisa tersenyum waktu orang remehkan kita, menghina kita. Kita sabar menghadapi semua godaan dan cobaan. Kita sabar karena kita tahu apapun yang terjadi kita naikkan syukur, ya, untuk semua kekurangan-kekurangan yang orang perbuat pada kita, bahkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, Tuhan sendiri akan nyatakan melalui ketenangan dan kedamaian. Bahkan di dalam kedamaian kita dapat menikmati berkat Tuhan di luar pikiran kita, dan kita merasakan bahwa sungguh dialah Yesus pembela kita. Pembela kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia mengawasi seluruh bumi untuk siap memberkati anak-anaknya yang menjadi pelaku firman-Nya, yang sungguh yang hidupnya benar, bahkan buah-buah roh ada di dalam kehidupannya menyertai dia. Maka Tuhan sendiri akan memberkati anak-anaknya. Di Bilangan 6 ayat 26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu tetap terus percaya Tuhan, jangan merasa dirugikan, jangan merasa tertipu, bahkan juga orang lain melakukan kesalahan pada kita, biarlah adalah kita alirkan kasih, memberkati dia dan mengampuni dia. Karena kita tahu kita bukan adalah hakim, tapi Allah lah hakim yang adil. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan itu bawalah dia ke hadapan Tuhan, ya, dan Tuhan sendiri akan nyatakan kepada mereka untuk kembali kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dan jadi pelaku firman. Maka dia akan diberkati Tuhan. Tuhan angkat dari keterpurukannya. Tuhan akan bela di dalam kesusahannya. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Karena itu saudara, jangan sedih, jangan susah, tetap terus tenang, ada damai sejahtera di dalam hati kita, karena damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Salam pemenang, jadilah pemenang-pemenang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan menjadi kecewa. Haleluya. Sampai jumpa. Bye-bye.